saya akan berbagi kepada saudara tentang yang berjudul hanya oleh anugerahmu, only by His grace, ya, hanya oleh karena anugerahmu. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang hanya 3 ayat saja, saudara. Bisa keluar ini. Oke. Go Premium with Microsoft 365. Wah lo, seru banget lagi lo. Matius 7 ayat 21 sampai 23, kita akan baca sama-sama saja, hanya 3 ayat yang bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbunuh buat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini yang diambil oleh Pastor Debbie Basir waktu melayani di tempat kita, ya, hari Minggu pagi 2 minggu yang lalu. Maksudnya baik, saudara, maksudnya baik bahwa dia mengingatkan kita sebagai anak Tuhan untuk sungguh-sungguh, untuk serius, untuk tidak main-main, ya, maksudnya baik. Hanya kalau tidak dijelaskan lebih lanjut, bisa menjadi salah tangkap ya. Sebab ayat ini ayat yang sangat bikin kita scary, ya, bikin kita takut, ya. Bayangkan saja, saudara, bahwa pada hari terakhir dikatakan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Ternyata Tuhan bilang, enyahlah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Waduh, saya kalau mendengar ayat ini takut. Ya, bayangkan orang yang sudah berbuat mujizat, orang yang sudah bernubuat, artinya orang ini hebat banget ya. Kalau toh ini pendeta-pendeta yang waduh, papan atas, pendeta yang sangat luar biasa, ya, luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Bikin deg-degan, saudara, ya. Waduh, yang kayak gini hebatnya aja Tuhan nggak kenal, terus gimana dong kita ini, gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Sebelumnya kayaknya ada gambar, nggak ada ya? Oke. Pertanyaannya adalah, bisakah kita selalu melakukan kehendak Bapa gitu? Kita ini kan baru keluar dari gereja aja bisa berdosa, saudara. Bisa ngomel, bisa marah sama pasangan kita, bisa hal-hal lain lah yang tidak melakukan kehendak Bapa. Bisa nggak gitu, ya? Sedangkan Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya hukum yang Tuhan berikan, yang Tuhan katakan lakukan kehendak Bapa,
Saudara sudah melakukan semuanya, tapi ada satu saja yang saudara lalai melakukan, maka Yakobus katakan semua hukum itu akan gugur. Saudara tidak lulus hanya karena satu saja. Jadi akhirnya tiba pada kesimpulan tidak melakukan kehendak Bapa sama dengan tidak masuk surga. Inilah ayat yang paling menakutkan, saudara. Dan saya waktu membaca, dari dulu saya membaca ayat ini, aduh Tuhan, susah banget ya. Syaratnya berat sekali masuk dalam kerajaan surga. Harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Bapa minta kita berdoa, karena kita mau berdoa, saudara. Ya, kalau lagi sibuk, bangun tidur, loncat dari tempat tidur, langsung kabur, ya, langsung kerja, langsung ngapain gitu ya. Padahal Tuhan bilang harus berdoa kita, ya. Berarti kita sudah tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya kita tidak termasuk orang yang masuk dalam kerajaan surga. Tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah itu yang diingatkan kemarin waktu Pastor Debu Basir, dan ya sebagian orang ya oke lah, tapi jalannya susah. Ya. Oke lah, saya tahu. Harus melakukan kehendak Bapa baru masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita mau melihat, saudara. Oh ya, jadi akhirnya orang Kristen banyak sekali yang bertanya-tanya, apakah saya masuk surga enggak ya? Saya mati gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama satu ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun ke gereja yang katanya gerejanya sudah tingkat dewa lah ya, tingkat dewa. Masih ragu-ragu loh, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara ditanya, kalau saudara mati, saudara pasti nggak masuk surga? Pasti. So yakin. Disponsorin terus, pasti. Harus ada dasarnya dong, Pak. Iwan selalu ngomong, harus ada dasar, nggak boleh main-main, pasti. Ayam 99. Dasarnya ayam 99. Oh, maklum jauh nih. Roma 9 ya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku ya. Oke, cuman itu. Waduh, enak banget tuh. Iblis juga mengaku loh, Yesus itu Tuhan. Iblis juga menyembah Yesus Tuhan. Oke. Jadi sebagian pasti ngomong, sebagian lagi nggak berani belum tahu ya. Mungkin ada yang ragu kali ya, dosaku banyak ya. Masuk surga nggak ya? Kan nggak melakukan kehendak Bapa. Kalau orang berdosa kan tidak melakukan kehendak Bapa. Oke, katanya harus minta ampun. Ya, dulu satu ibu gembala kami, kalau mau tidur mesti minta ampun dong. Ingat-ingat coba salah apa dari pagi sampai malam. Siapa tahu kamu mati waktu tidur, lupa tidak minta ampun, mau masuk surga loh. Aduh, susah ya. Mana ingat sih, dosa tuh saking banyaknya nggak ingat, saudara. Sebagian masih ragu-ragu kali ya. Oke. Tapi kita mau lihat berikutnya, saudara ya. Oh ya, ini konsep dunia begini, saudara. Ya, memang kita no pain no gain, ya, punish or reward. Jadi kalau kita tidak berusaha, kita tidak melakukan dengan yang terbaik, kita nggak bisa dapat hadiah. Ya, untuk mendapat piala, dia mesti belajar banyak, rajin. Ini mesti jago olahraganya, rajin. Ini artis. Ini Michelle Yeoh ya, orang Malaysia yang dapat Oscar, itu juga luar biasa dia kesaksiannya ya. Untuk menjadi winner mesti work hard, mesti berusaha. Ini yang ada di benak kita ya. Untuk mencapai sesuatu kita mesti do something yang keras gitu ya. Itu sudah ada di sini kita. Orang tua kita juga ngomong ke anak-anak, belajar yang rajin supaya jadi dokter ya, orang tuanya.
Pastor Iwan dulu pasti ngomong gitu kan? Enggak ya? Oh, enggak. Dia ngerti sendiri, tahu diri. Oke. Tapi umumnya seperti ini, ya. Ini konsep dunia. Sehingga itu melatar belakangi kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan surga, harus kita lakukan sesuatu. Ya, jadi ayat yang tadi benar, ya, tidak melakukan, ya nggak masuk surga, gitu. Ya, oke. Agama juga sama, saudara. Agama mengajarkan kebaikan supaya bisa masuk surga, ya. Kita tahu saudara kita, ya, yang di sini, mereka ajarkan kesalehan, kebaikan supaya nanti ditimbang mana lebih berat dosanya atau kebaikannya, ya. Tapi kita bisa jawab sendiri mana lebih berat, ya. Kemudian orang muda sama, saudara. Diajarkan kebaikan supaya dia bisa masuk ke nirwana, supaya nanti meninggal reinkarnasi tidak jadi kodok, tidak jadi katak, ya. Itu diajarkan oleh agama Buddha. Nah, parahnya Kristen ikut-ikutan, saudara. Dia juga melakukan hal yang sama. Bahwa kita harus melakukan kebaikan untuk bisa masuk surga, ya. Sebab tadi ayatnya katanya kan, kalau tidak melakukan pekerjaan Bapakku, dia tidak masuk surga. Waktu saya berjemaat di gereja lama, gereja tradisional gitu, ya, selalu diberi konsep yang seperti itu. Bahkan ditakut-takuti bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Sehingga kita menjadi ketakutan. Padahal yang diajarkan mereka, termasuk yang Kristen mengajarkan, itu nothing, saudara. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dengan kata lain, saudara, bahwa saudara dan saya ketika menjadi orang berdosa, dalam arti belum kenal Yesus, belum bertobat, ya belum terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor, najis. Karena apa? Karena ada noda dosa dalam hidup kita, sehingga kebaikan itu sebaik apapun najis, saudara. Saya punya teman baik banget, saudara. Baik banget, aduh, baik banget. Kebaikannya luar biasa, sampai diusing. Ini teman baik saya, saudara. Saya waktu belajar di universitas tuh belajar, ada kelompok kira-kira 10, 11, 12 orang gitu, ya. Biasalah kita kalau belajar kan selalu last minute. Last minute dan mengandalkan apa, saudara? Contekan tuh, pengalaman pribadi. Itu yang paling sih, ya. Mengandalkan contekan. Kami semua teler, kami semua nggak kuat, melek. Teman yang baik ini, saudara, sampai jam 4 pagi dia bikin contekan, tulisannya kecil-kecil sekali, dilipat-lipat kayak kipas gitu, terus difotokopi paginya. Kami ke fotokopi, terus dibagi-bagi. Baik banget. Bikin skripsi juga dia yang membikinin, sangat baik. Tapi kebaikan seperti itu, kalau belum mengenal Yesus, ya saya katakan seperti kain kotor. Kain kotor itu, maaf saudara, adalah kain pembalut wanita ketika menstruasi. Ya, zaman itu orang yang wanita yang menstruasi dianggap najis. Jadi sebaik apapun
untuk orang yang masih berdosa, masih belum dikuduskan oleh Tuhan, mati. Di hadapan Tuhan itu kain kotor. Itu sebabnya jangan pikir orang baik masuk surga. Oh, si itu baik loh, kemarin dia mati, pasti masuk surga karena baik. Enggak, saudara. Kalau dia belum kenal Yesus, kain kotor. Satu lagi kesaksian ayah saya. Ayah saya itu super baik. Dia belum kenal Tuhan. Dia pengikut Mao Zedong. Dia baik banget. Dia punya karyawan cukup banyak ya. Kalau mau kontrol karyawan, dia kantongin duit sakit sama anak. Dia lihat nanti kalau ada orang kayak sakit gitu ya. Dia dari kamu kenapa? Oke, pulang dong. Dia duit. Baik banget. Ada orang yang nyuri duit, ketahuan, keluarin. Terus gak lama datang lagi, diterima lagi, sudah. Sampai ibu saya marah. Kamu pencuri kok dipelihara gitu loh. Tapi ayah saya bilang, ya siapa tahu dia udah enggak. Gitu. Terlalu baik. Tapi saya tahu bahwa kebaikan ayah saya adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Karena dia belum bertobat. Karena dia belum disucikan, belum dikuduskan. Tapi puji Tuhan 3 bulan sebelum meninggal dia dikuduskan. Dan ternyata saya pelajari kebaikan dia dari waktu dia terima Yesus sampai ditarik ke sebelumnya, itu nothing. Saya yakin itu tidak diperhitungkan. Dan diperhitungkan 3 bulan, sayang sekali. Ya. 3 bulan dia cuma di kursi roda. Ya. Tapi puji Tuhan dia sudah terima Tuhan. Ya. Sehingga ada satu formula untuk gereja. Gereja itu menggunakan satu formula. Oke, kamu tuh ditebus oleh darah Yesus, tapi kamu juga harus melakukan perbuatan baik seperti ayat tadi, ya. Baru kamu bisa selamat masuk surga. Ini formula gereja-gereja yang tradisional, yang dulu saya juga begitu, saudara, ya. Maka saya puji Tuhan, tapi ada beberapa yang bilang pasti, ya, tanpa memikirkan ini. Ya. Mati, kalau formula ini harus melakukan kehendak Bapa, perbuatan baik. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, berarti kita tidak masuk surga. Ini formula yang saya khawatir waktu Ibu Dewi Basir berkhotbah itu, saudara menangkap seperti itu, ya. Saya tiba-tiba trauma nih, ini mah kayak dulu nih, pelajaran dulu, ya. Oke, kita lihat selanjutnya, saudara. Kebenarannya sekarang, ya, kebenarannya, keselamatan adalah anugerah, ya. Keselamatan adalah anugerah. Anugerah adalah hadiah cuma-cuma. Saudara nggak usah kerja, saudara nggak usah ngapa-ngapain, dikasih. Ya. Anugerah, favor, anugerah adalah favor, grace, gift from God. Dasarnya, nah ini selalu ada dasar. Ayatnya, Roma 3, 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, ya, perhatikan saudara, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, ya. Saudara dan saya lahir sudah berdosa. Jangan pernah mengatakan bahwa lahir bayi itu kayak kertas putih loh, nggak ada noda dosanya. Enggak, saudara, salah. Ya, salah, karena setiap bayi yang lahir itu sudah membawa natur dosa dari sejak Adam dan Hawa, ya. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin sudah DNA-nya sudah ada dosa, ya, sehingga kecil-kecil sudah ngerti bohong, saudara, ya.
Kecil-kecil nggak diajarin. Coba Kristi ngajarin si Mihailo baik-baik. Nanti tahu-tahu bisa bohong loh. Ya, nggak usah diajarin. Ya, Pak Iwan dulu kesaksian juga gitu sama Simbo. Kecil-kecil tahu-tahu berdosa karena ada benih dosa di dalam kehidupan setiap anak yang dilahirkan, ya. Sehingga dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena Adam dan Hawa turun temurun, ya. Coba Kain dan Habel. Kain itu anak yang baru dilahirkan dari ciptaan Tuhan yang pertama, yang diciptakan seturut dengan gambar Allah. Tahu-tahu dia bisa jadi pembunuh, saudara. Ya, jadi sudah ada benih dosa. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan. Coba, dengan cuma-cuma, saudara dan saya tinggal terima anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, through faith. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dua ayat ini saja, ada ayat yang lain. Dua ayat ini saja sudah menyatakan bahwa semata-mata keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, hasil dari pemberian Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita baik, saudara, bukan karena kita melakukan kehendak Bapa, kemudian kita masuk surga, ya. Jadi saudara jangan sampai keliru. Bukan saya mengatakan saudara nggak boleh berbuat baik. Jangan berpikir kalau berbuat baik atau tidak berbuat baik, sewaktu-waktu kan kita banyak nggak berbuat baik, aduh masuk neraka. Enggak ya, enggak begitu. Ya, karena anugerah ini diberikan langsung begitu. Ketika saudara percaya, yaitu melalui iman, percaya kepada Yesus, tadi dikatakan oleh Ardi, mana si Ardi itu? Bahwa dengan hati mengaku, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi serius lah, bukan asal-asal gitu ya saudara, tapi sungguh-sungguh. Karena ayat itu lahir dari zaman kerajaan Romawi, di mana orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, dia akan dibunuh, saudara. Sehingga waktu dia menyatakan, aku percaya Yesus, itu bukan asal ngomong, bukan asmo, ya, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi jelas ya bahwa tidak ada formula keselamatan plus perbuatan baik baru selamat. Pengorbanan Yesus plus perbuatan baru selamat. Tidak. Tapi keselamatan sama dengan pengorbanan Yesus sama dengan keselamatan. Ini gambaran saja, saudara. Gambaran. Ketika saudara menerima warisan dari, katakan orang tua saudara lah. Katakan orang tua saudara mewarisi segala harta. Ada rumah, ya, ada uang, ada mobil, ya. Kemudian setelah diwariskan, bahkan orang tuanya meninggal. Ini semua tinggal terima, saudara. Tapi saudara gak percaya atau tidak ngerti. Saudara bekerja terus, bekerja keras, nyelengin uang untuk beli rumah, untuk membayar rumahnya. Ini orang tuaku ninggalin rumah, aku harus bayar. Karena gak ngerti, dia gak tahu ada wilayah gak apa. Atau mungkin saudara gak percaya gitu, aku harus kerjaan. Ini kan silly, saudara, ya, silly. Apalagi kalau saudara ngomong ke orang-orang bahwa aku tahu ini rumah orang tuaku,
sekarang turun ke aku, tapi aku harus juga bayar. Gak lucu saudara. Pertama saudara, ya silih. Kedua saudara menghina orang tua saudara. Orang tua saudara memberikan dengan sukacita, dengan rasa sayang, dengan kasihnya kepada saudara, tapi saudara bekerja untuk rumah itu, gitu loh. Ya. Dan saudara sedang menghina nama baik orang tua saudara. Sebenarnya begitu. Nah, kembali ke ayat tadi, saudara, ya. Yang dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kita mau melihat apa sih maksudnya? Kan ini jelas. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang tidak berarti akan dikatakan, "Enyalah engkau daripadaku." Ya kan? Nah, untuk menjawab ayat ini saya kembali ke ayat 17:1 ya tadi. Konteks daripada ayat ini, saudara. Yesus sedang berbicara kepada nabi palsu, ya. Nabi palsu ini kayak gini, saudara. Serigala berbulu domba, ya. Adalah orang atau pelayan yang melakukan kerohanian, tapi tidak berdasarkan iman kepada Yesus, yaitu dia ngomong di ayat yang ke-15 ayat sebelumnya. Jadi ada nabi yang bisa melakukan perkara-perkara apapun juga yang hebat-hebat, tapi dia tidak berdasarkan iman kepada Yesus. Dan ini sekarang pun ada, saudara. Saya pernah mengikuti lah, ya, pelayanan dari seorang hamba Tuhan di Afrika yang ternyata fake, tapi luar biasa kesaksiannya, ya. Ini ada. Dan dikatakan Yesus sedang mengatakan juga kepada orang pada akhir zaman yang sekalipun bernubuat mengusir setan dan pembuat mujizat tidak dikenal oleh Yesus, ya itu sama juga. Di akhir zaman ini banyak nanti orang yang bisa mengadakan hal-hal yang ajaib, ya, tapi bukan karena kebenaran, ya. Jadi bisa karena uang, bisa karena untuk popularitas dan lain sebagainya, ya. Jadi bukan kepada semua orang, termasuk bukan kepada saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya Yesus, ya. Jadi ketika melihat ayat tadi, kita harus tahu kepada siapa ayat itu sedang berbicara, ya. Itu ternyata kepada nabi palsu dan kepada orang-orang yang demikian, saudara. Bukan kepada semua orang. Jadi saudara tidak perlu langsung mengambil atau mencomot, menangkap ayat itu dengan sebuah ketakutan, ya. Jadi anak Tuhan tidak boleh ada yang takut. Sebab ketakutan bukan datang dari Tuhan, lain dari sejahat, ya. Jadi takut setan juga itu salah, saudara. Orang takut setan itu, waduh, anak Tuhan nggak boleh takut setan, ya. Ada yang takut setan nggak? Malu ya ciawan, ya, malu ya ciawan. Orang yang takut setan pasti nggak mau ngaku. Ardi udah pernah ya digodain setan. Saya takut sih enggak, saudara. Cuma kaget. Oh ya kaget lah, kalau tiba-tiba begitu ya. Tapi saya katakan bahwa roh yang ada di dalam kita, Tuhan bilang, misalnya, adalah lebih besar daripada segala roh-roh yang lain. Jadi saudara nggak usah takut. Selalu perkatakan roh yang ada di dalam itu lebih besar daripada roh yang menakutkan. Ya, jangan takut sama setan, kata Tony Daud. Sebab setan itu akan mengambil energi orang ketakutan justru untuk menampakkan diri, ya.
Hati-hati. Kalau saudara takut, energinya diambil sama setan dan dia bisa nakutin saudara. Lalu apa yang dimaksud melakukan kehendak Bapa ya? Apa? Ya. Apa sih yang dikatakan melakukan kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 28-29. Lalu kata mereka kepada Yesus, murid-muridnya ya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Ya. Jadi kehendak Bapa itu hanya kita percaya kepada Yesus. That's it. Itu modalnya gampang banget untuk masuk surga. Hanya percaya kepada Yesus. Tidak ada plus-plus. Ya. Hanya percaya kepada Yesus. Melakukan kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus. Terakhir. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Bapa, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang, perhatikan saudara, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kembali lagi, percaya saudara. Tuhan cuma minta percaya kepada Yesus. Selesai sudah. Jadi anak Tuhan jangan terbebani yang aneh-aneh. Gampang banget jadi anak Tuhan. Tapi saudara lebih suka seperti orang Farisi. Kadang-kadang orang Farisi begitu banyak menjalankan hukum-hukum sampai Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku, hai yang letih, lesu, lemah, dan berbeban berat. Tuhan melihat orang Farisi terlalu banyak memikul beban. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terlalu banyak. Orang Kristen nggak begitu, saudara. Nggak begitu. Mungkin ada saudara yang berkata, gampang amat kalau gitu. Orang dari seberang, agama seberang juga mengatakan, gampang benar masuk surga orang Kristen. Nggak gampang loh, saudara. Sebenarnya nggak gampang. Dikatakan gampang karena yang susah sudah dipikul oleh Yesus. Harusnya kita yang memikul beban dosa. Harusnya kita yang dihukum karena dosa. Tapi Yesus menggantikan kita. Orang Kristen, orang Muslim akan nyinyir. Gampang amat masuk surga. Orang lain berusaha susah-susah, belum tentu lagi. Kok orang Kristen cuma percaya? Ya percaya, ya gampang karena sudah ditanggung dosanya oleh Tuhan Yesus. Inilah saudara, kita sangat bersyukur dengan Allah kita. Memang manusia gagal. Manusia Adam gagal. Dengan kegagalannya itu kita menanggung turunannya sampai kita harus menanggung dosa. Tapi Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tahu solusinya. Minggu lalu katakan Yesus tahu solusi. Dia tahu solusi bagaimana menebus umatnya. Dan oleh kematiannya, hanya oleh kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. It's only by grace you have been saved. Dari lain-lain sudah enak ya. Enak banget gitu. Jadi anak Tuhan itu enak banget, makanya kita bersyukur banget loh saudara. Bersyukur banget. Saudara nggak ngapa-ngapain pun masuk surga. Saudara nggak usah melayani pun masuk surga. Saudara nggak
keluar apa-apa juga masuk surga asal saudara percaya loh. Iya nggak saudara? Itulah Tuhan kita, dia menanggung. Hanya percaya. Tapi ada indikator saudara. Indikator percaya itu. Dia bukan percaya gitu ya. Dia memang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku dengan sungguh-sungguh. Tapi setelah itu, saudara, setelah orang bertobat, setelah orang ketemu Yesus, setelah orang percaya Yesus, Yesus katakan di Yohanes 7:16 ayat sebelumnya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara dan saya nggak tahu siapa yang sudah terima Yesus, siapa yang belum. Hanya orang itu. Tapi biasanya, saudara, biasanya ada sebuah perubahan orang yang terima Yesus. Dia akan berbuah-buah. Ya, di Galatia 5:22-23 terdaftar buah-buah roh. Ada kasih yang keluar, saudara. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Yang tadinya nggak ada, tahu-tahu bisa ada, saudara. Dan ini produce dari Roh Kudus ya. Setelah saudara terima Tuhan, Rohnya berdiam dalam kita, dia tidak diam saja, dia memproduksi buah-buah roh. Hanya saudara dan saya perlu merilis buah roh yang diproduksi Roh Kudus di dalam kita, perlu dirilis. Kasih itu dirilis, dikeluarkan. Sehingga orang di sekitar kita tahu, oh ada perbedaannya. Suami saudara, istri saudara yang belum kenal Tuhan, wah lain ya. Bukan dengan khotbah ya, jangan. Kamu sih tadi nggak ikut, itu tadi khotbah buat kamu loh, gitu loh. Ya kadang-kadang kita senangnya khotbah lagi di rumah. Bukan. Tapi dengan buah-buah roh yang nampak, pasangan kita akan melihat ada Yesus di dalamnya. Itu indikator percaya kepada Yesus. Saya percaya saudara sudah punya indikator ini. Kalau saudara tiba-tiba merasa, aku kok sama seperti yang dulu, nggak ada sedikit pun indikator ini. Jangan putus asa, saudara. Saudara hanya melangkah sungguh-sungguh, aku terima Yesus, dan aku mau bekerja sama dengan Roh Kudus merilis buah-buah roh itu. Kemarin waktu sel ada pertanyaan, ada yang nanya, sudah belum gitu ya tentang perubahan. Ya, lalu ada yang jawab, ada 50% katanya. Oke. On the way katanya gitu ya. Tapi on the way jangan on the way terus, saudara. Saudara kalau mau ke Sydney, telepon temannya, aku on the way. Udah 1 jam udah mestinya sampai. Gimana kamu? On the way. Kapan nyampainya dong? Ya. Jadi jangan kata on the way itu hanya untuk sekedar ngomong on the way. Tapi dengan sebuah komitmen, saya mau seperti Yesus. Saya mau semakin hari semakin berbuah-buah. Ini buah roh ini kelihatannya ada berapa? 9 kalau nggak salah ya. Ada yang ngomong, oh iya, aku yang ini sih udah, tapi yang ini belum. Yang ini lagi setengah. Gak begitu katanya saudara. Buah roh itu satu paket keseluruhan. Ya. Kalau ada saudara yang ngomong, oh kalau mana ada kebaikan ya? Ada kebaikan. Kebaikan. Aku yang ini udah loh, bisa, aku gampang. Ya. Tapi yang ini yang terakhir nih, lu susah banget nih penguasaan diri. Susah banget.
Rasanya kalau melihat suami begini gemes saya. Pengennya, tapi yang baik udah, saya udah ingat. Nanti dulu saudara. Mungkin baiknya saudara memang udah naturalnya seperti teman saya. Dari sononya emang udah baik sih. Bukan, belum itu buah-buah roh. Ya. Ya. Jadi biarlah saya mengajak kepada saudara. Mari saudara, yang belum kenal Yesus, sungguh-sungguh melangkah dengan pasti kepada Yesus. Aku terima engkau sebagai juru selamat pribadi. Yang sudah, mari saudara, kita semakin berbuah-buah. Bagaimana sih caranya untuk berbuah-buah? Gampang saudara, gampang. Bukan usaha saudara, bukan usaha saudara. Kalau saudara lihat ini, hanya menempel pada pokok anggur. Gampang banget. Gak usah usaha. Gak usah usaha. Saudara nempel saja. Dekat dengan Tuhan. Membaca firman. Berdoa. Ngomong-ngomong sama Tuhan. Semakin erat. Maka nutrisi dari batang pohon ini otomatis akan mengalir kepada cabang-cabang. Itu saudara dan saya. Dan otomatis akan mengeluarkan buah. Ya. Jadi jangan pernah berusaha, buah-buah roh itu bukan buahnya saudara. Ya. Ada orang yang, aduh aku tahan diri, gagal saudara. Aku mau marah, aku mau tahan diri, gagal. Percaya saya saudara. Saudara coba lakukan ini semua, saudara kan gagal. Tapi ketika saudara menempel pada pokok anggur yang benar, tempel sama Tuhan. Ketika saudara tidak bisa menguasai diri, kemas sama pasangan saudara, datang kepada Tuhan, nempel sama Tuhan. Menuntut Tuhan, aku gak kuat lagi Tuhan. Aku gak tahan dengan orang ini Tuhan. Biar nutrisi itu kan mengalir. Tahu-tahu ada kasih yang Tuhan. Ada kebaikan yang Tuhan, ada sukacita yang Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan. Jangan pernah saudara mengupayakan ini sendiri, jangan saudara. Gagal total ya. Usaha saudara hanya nempel dengan erat pada pokok anggur, yaitu Yesus. Saya kira sudah selesai, kita akan menyiapkan. Kayaknya ada satu gambar lagi ya. Oh sudah. Oke. Ya, terakhir.